silakan apa yang ditanya. Ya, agenda hari ini apa, Bang? Terima kasih udah nunggu ya. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada penyidik. Tadi kita Denny sudah dilakukan pemeriksaan, ya, sudah di BAP, didampingi oleh saya selaku kuasa. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah kita jawab. Ya, ada 18 pertanyaan yang disampaikan penyidik, yang pada prinsipnya menceritakan modusnya, ya, modus terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Jadi kita sudah sampaikan itu semua secara sistematis. Kemudian juga terhadap korban lain, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemarin sudah kita lakukan pelaporan korban juga, ya, talent lain itu Mbak Bella, ya. Ini juga salah satu saksi di kasusnya Mas Densu. Ya. Tapi prinsipnya dia juga bikin laporan LP juga. Ya, sudah dilaporkan kemarin. Kita sudah buat LP, ya. Sekaligus sebagai saksi juga di kasus ini. Tapi dia juga melaporkan tersendiri. Ini korban dari terlapor, ya. Yang disampaikan di sini berbeda, memang ada pasal satu yang berbeda. Ini ada 378-nya dan penggelapannya 372. Ya, seperti itu. Ya. Teknis tadi pemeriksaan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa prinsipnya kita sudah sampaikan modusnya yang dilakukan, ya, caranya yang dilakukan perbuatan pidana tersebut. Iya. Ya, oke. Ada lagi? Kalau Bang ini sendiri apa pasal yang menjelaskan? Ya, pasal yang kita duga dilakukan itu 263 pemalsuan suratnya dan 372 penggelapan. 378-nya nggak ada ya? 378 di Bella kan? Bella. Beda waktu itu. Nah, karena menggunakan nama Densu Manajemen, ya, dengan cara-cara bujuk rayunya dan penggelapannya. Itu pemanggilan pertama, Pak? Ini pertama untuk kasusnya. Bang Densu tadi ngasih berkas-berkas tambahan juga nggak sih, Bang, untuk pihak kepolisian? Ada bukti-bukti baru? Tadi kita berikan itu rekening koran, ya, dan juga pendetailan dari kronologi awal mulai diduga sampai sudah ada bukti. Jadi bukti sudah dipegang semua sama penyidik. Ya, salah satunya rekening korannya. Di situ kan kelihatan transaksinya, ya, yang dilaporkan, dan lihat fakta di rekening korannya itu pasti berbeda. Kalau ada itu pernyataan dari mereka bahwa ada hak mereka yang belum diberikan kepada pengambil dari situ, Kan udah saya jawab. Kalau waktu itu kan dibilang ada 1,7 miliar, ya, betul. Selama 5 tahun, ya, 4 tahun, 5 tahun belum terbayarkan. Itu kan nggak mungkin orang kerja nggak dibayar. Kemudian kalau misalnya memang ada yang merasa dirugikan dari pihaknya dia, harusnya saya dilaporkan supaya saya kembalikan kerugian dia, gitu. Jadi kalau saya orang yang sederhana, aja. Jadi bukan takut dengan pihak sana, ya? Iya, karena kan kita ada bukti transfer. Kita kan bayar orang ada bukti transfer. Dan saya bayarkan kepada pihak dia, walaupun kewajibannya dia tidak kerjakan, tapi tetap saya bayar, gitu. Jadi sebenarnya yang paling dirugikan posisi saya. Cuman kenapa jadi merasa dirugikan sedangkan kita sudah banyak dirugikan, jadi saya juga jadi bingung. Jadi goreng-goreng terus nih. Daripada digoreng-goreng, mendingan kan diselesaikan urusan kantor polisinya saja. Kalau memang nanti terbukti oleh pihak kepolisian, ternyata tidak terbukti, ya sudah selesai masalahnya. Saya kan tinggal mengklarifikasi dan bertanggung jawab. Mungkin ada saya mencemarkan nama baik orang. Ya, ini artinya dia harusnya hati-hati juga bicara, itu kan tuduhan. Kalau dia memang punya bukti yang kuat, ya laporkan lah. Ya, kita harus siap laporkan secara hukum.
Bahkan kalau itu terbukti kita berani bayar. Iya, berani bayar, tapi ini harus hati-hati ya. Ini ada konsekuensinya, saya udah bilang berapa kali. Ada konsekuensinya dia ngomong begitu. Ini menyerang kehormatan juga begini. Ya sebenarnya Iya kan kan? kalau dibilang saya berhutang dan kemudian tidak terbukti itu kan pencemaran nama baik ya. Kita bisa pasalkan lagi. Cuma kan terlalu banyak pasal. Nanti pusing juga kepolisian nanti periksa. Jadi satu-satu aja. Karena kan di sini posisinya adalah sederhana, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang. Tolong dibuktikan, nanti kan dipanggil. Kalau memang tidak, ya sudah masalahnya selesai. Habis itu dia masih mau nyari, berusaha untuk nyerang atau gimana, silakan. Mau babak 1 selesai, kita babak kedua, babak 3, overtime, boleh. Kayak main basket kan gitu ya. Jadi hari ini Artinya berapa kalau- pertanyaan Kalau Bang? dia mau bantah, ya bantah yang harus dengan bukti yang kuat. Kalau dia mau bantah ya, sebaiknya dia ikuti aja proses hukum. Jangan bikin statement yang akan menyerang dia juga. Ini saya pastikan nih menyerang dia juga. Saya udah siapkan itu. Ya saya juga tergantung klien ya. Kalau memang ini bisa menyerang kehormatan klien saya, ya saya lakukan juga itu. Ya, ini harus hati-hati. Ya. Bang, Aman-aman. Jangan Tap- sampai di tapi sampai saat ini ada komunikasi nggak sih daripada pihak Ditya ke Ditya ke Bang Densu? Udah nggak Udah nggak ada. Saya terakhir pada saat akses saya di blok, berarti kan sudah tidak ada keinginan berkomunikasi. Terus dari preskonnya dia juga saya sudah nonton. Saya tidak mau mengenal lagi nama Denny Sumargo. Ya sudah, saya anggap ya itu kan hak orang ya. Kalau saya pribadi saya mau mengenal siapa aja, karena saya tidak tahu kapan saya mati nanti. Saya tidak tahu siapa yang akan menolong saya. Saya tidak ingin membenci siapa-siapa. Jadi sederhana aja. Densu sebelumnya kan sempat ada pertemuan ya. Iya. Belum ada kesepakatan katanya. Secara nggak tahu apa secara tertulis kalau ada atau tidak. Kalau tepat secara lisan aja tentang tidak akan saling menuntut, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Intinya mungkin poin seperti itu. Kesepakatan secara lisan waktu itu ada bahwa ini saya tidak akan berpanjang kalau apabila pihaknya dia tidak berbohong lagi dan tidak merugikan orang lain. Ternyata ada pihak yang dirugikan juga, namanya Bella, dan dia mengajukan Sudah kita laporkan juga ya, malam. dan menggunakan nama saya. Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi saya. Di dalam di dalam pelaporan ini disertakan bukti bahwa menggunakan nama saya untuk penggelapan uang Bella. Itu laporannya kapan, Bang? Semalam. Semalam. Bella sendiri mungkin kerugiannya seberapa? Ya, kalau Di sini yang dilaporkan sih 181.200. 180 jutaan gitu, ya yang kita kita laporkan. Sebenarnya yang saya bilang ini 378 dan 372-nya ini mengatasnamakan Densu Manajemen. Sementara kalau dia kan komplain, dia komplainnya ke Densu, dianggapnya Densu bertanggung jawab terhadap ini, ya kan? Iya. Karena Densu itu tidak, dia menggunakan Densu Manajemen, nggak ada fee-nya atau ada komisinya, Nggak ada. nggak ada. Dia menggunakan itu untuk menarik talent-talent lain, karena laku dijual Densu Manajemen. Karena kan dia bilang talent-talentnya tidak mau di bawah saya kan. Makanya ya udah saya nggak ikut campur. Tapi penggunaan nama Densu Manajemen dia gunakan itu saya berikan izin, cuma tidak dengan catatan tidak untuk merugikan atau mengambil hak orang lain. Nah ini kan ada yang dirugikan. Kemudian dia nyari saya dong. Nah, saya berusaha untuk menyelesaikan waktu itu supaya dia bisa mendapat ganti rugi. Bahkan saya mau bayarkan dulu kepada dia ganti ruginya atas izin dari pihak mantan manajer saya dong. Nah masalahnya orangnya tidak mau ditemui lagi. Jadi kan tidak bisa selesai. Jadi saya pikir ya sudah diselesaikan secara hukum saja. Kalau memang dia benar, ya dia benar. Kalau dia salah, ya udah dia salah. Selesai. Oke? Ada lagi? Jadi hari ini berapa pertanyaan tadi kok? Ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Tadi saya minta 25 ya, tapi dia 18 aja kata Mas. Berarti Ini jadi mengganggu
Cukup Bella tadi udah dikasih tahu bahwa kerugiannya itu tadi. Tapi ini karena problem ini jadi mengganggu untuk ambil terkait kerjaan atau segala macam. Sebenarnya saya lebih merasa mengganggu kepolisian. Karena ini Pak Polisi ini banyak kerjanya. Ya kan, masalah seperti ini sebenarnya nggak perlu sampai ke polisi kalau bisa diselesaikan dengan keluarga. Dari awal kan saya berusaha ke situ, tapi digorengnya malah ke arah yang lain. Nah, ya kan kasihan Pak Polisi itu loh. Ya kan, capek dia ngurusin negara ini. Ya kan, gitu aja. Oke, Bang, berarti pembuktiannya dengan Secara hukum aja ya. Tapi pintu untuk ke keluarga masih terbuka nggak sih Bang, seandainya dari Saya pihak kan udah sana? nggak dianggap keluarga, saya bingung juga Pak. Iya. Saya sampaikan saya lagi ya kan, ruang mediasi sudah berlalu ya, dengan somasi itu kan warning ya, peringatan, teguran, kan harusnya dimanfaatkan itu, jangan nantang, jangan menghilang gitu loh. Nah itu sudah dilakukan secara prosedur juga. Saya nggak mungkin tiba-tiba melaporkan itu tanpa teguran, tuh nggak mungkin. Saya ini lawyer, saya ini pengacara, prosedurnya begitu ya, sehingga sudah kita lakukan niatan kita untuk menyelesaikan di luar pengadilan, Iya. di luar hukum ya. Somasi 2 kali tidak ada tanggapan, bahkan di blok. Nah ini kan nggak ada jalan lain, nggak ada komunikasi, Total berarti nggak ada etikat 5 baik kali. ya kan. Perdamaian personal 1 kali, perdamaian personal 2 kali, berusaha perdamaian personal 3 kali, tapi orangnya menghilang. Somasi 1, somasi 2, 5 kali. Artinya sudah lewat. Mana?